But still, secara permainan Unai Emery benar menerapkan taktik yang perlu bermain konservatif. Ya, tidak terpancing dengan permainan cepat dari Manchester United. Jadi di final ini juga saya kira tidak akan mudah bagi salah satu tim untuk meraih kemenangan. Ya, saya memberikan persentase 50-50. Tim yang bisa meraih kemenangan adalah tim yang bisa mencetak gol di babak pertama. Ya, itu menurut saya, ya, bisa juga ini perkiraan saya salah. Tapi yang penting adalah bagaimana para pemain dari kedua tim ini bisa bermain dengan disiplin, fokus dan konsentrasi hingga menit-menit terakhir. Tapi jika salah satu tim ini bisa mencetak gol di babak pertama, ya tentu mereka akan lebih menikmati jalannya permainan. So we just wait for this final yang menurut saya akan berjalan ketat. Persentase 50-50, may the best team win. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada para penggemar Chelsea Football Club karena klub yang kalian support berhasil menjadi juara UEFA Champions League musim ini setelah mengalahkan Manchester City di partai Grand Final dengan skor tipis 0-1. Ya, mau skornya tipis atau skornya telak, yang penting kan bisa berhasil meraih kemenangan dan menjadi juara. Siapa yang menyangka bahwa Chelsea bisa menjadi juara UCL musim ini? Tidak banyak. Ya tentu para penggemar dari Chelsea memberikan total support agar Chelsea bisa sukses di UCL musim ini. Tapi kan tentu sempat ragu juga pada saat ada pergantian pelatih. Tuchel yang masuk di pertengahan musim yang sebetulnya belum juga memahami karakter para pemain Chelsea secara keseluruhan. Wajar ada keraguan. Tapi yang saya sukanya dari para fans Chelsea bahwa kalian tuh optimis bahwa Tuchel itu bisa berhasil dengan Chelsea. Walaupun nanti terlepas Chelsea tidak menjadi juara di UCL musim ini. Jadi saya melihat bahwa komentar-komentar yang kalian berikan di kolom komentar di setiap konten channel YouTube Triple B pada saat saya membahas Chelsea itu sebagian besar adalah positif. Memang ada juga kritikan-kritikan yang kalian berikan kepada beberapa para pemain Chelsea. Tapi para pemain Chelsea tersebut yang kalian kritik bisa memberikan jawabannya atau responsnya dalam pertandingan final ini. Terutama adalah Reece James yang berkali-kali saya mengatakan, berkali-kali saya menjelaskan, berkali-kali saya menegaskan bahwa ini adalah pemain bagus. Kasih dia waktu untuk develop. Dan terbukti dia bermain luar biasa di pertandingan final ini. Dalam urusan apa luar biasa? Betul-betul dia kunci itu pergerakan Raheem Sterling. Bisa buat apa Raheem Sterling di pertandingan ini? Coba bermain cantik pun tidak bisa, ya kan? Dikawal terus sama Reece James. Selain Reece James, kita tahu ada Chilwell juga. Chilwell adalah pemain baru di Chelsea musim ini, tapi dia juga permainannya konsisten. Sempat juga ya diragukan apakah Chilwell ini bisa bertahan atau tidak di posisinya di sebelah kiri. Kan sempat juga digantikan dengan Alonso. Tapi kan sekarang kita lihat bahwa Chilwell lah yang memang penguasa dari sektor sebelah kiri Chelsea dan dia membuktikannya lagi di partai final ini. Kemudian Kai Havertz membuktikan bahwa dia bisa memberikan kontribusinya di saat yang paling dibutuhkan Chelsea, yaitu di pertandingan final, di saat dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang Manchester City. Timo Werner, yes, again he did not score. Yes, dia ada missed chances, tapi lihat kontribusinya secara pergerakan tanpa bola dan pergerakan dengan bola. Dan kemudian siapa lagi yang pernah dikritik? Siapa lagi yang pernah dikritik? Ya ada sih Kepa, tapi kan di bangku cadangan Kepa tidak main di pertandingan final ini. Dan itu juga sesuatu yang baik bagi Chelsea karena memang awalnya kan Mendy diragukan. Kemudian Kante diragukan. Dan saya membuat konten preview pada saat beritanya bahwa kedua pemain tersebut diragukan. Ternyata akhirnya mereka fit dan bisa bermain di final. Dan itu yang penting bagi Chelsea bahwa mereka turun dengan full team. Terus bagaimana dengan Manchester City? Manchester City is a good team. One of the best teams in Europe right now. Kalau menurut saya dari segi permainan. Dari cara mereka bisa menguasai permainan dari pekan ke pekan. Mereka selalu menguasai jalannya pertandingan. Tapi ada juga waktunya di mana sebuah tim yang lebih sering menguasai jalannya permainan akan menemui kebuntuan berhadapan dengan tim yang mengandalkan pertahanan yang rapat dan lini tengah yang padat. Nah, itu ada karakternya di Chelsea. Sejak ditangani oleh Thomas Tuchel, maka itu sejak Chelsea ditangani oleh Thomas Tuchel dan berhadapan dengan Manchester City dalam 3 pertemuan terakhir, Tuchel versus Pep, di mana Pep di City dan Tuchel di Chelsea, Pep belum bisa menang. Betul kan? 3 kali kalah berikut pertandingan final ini.
Chelsea kita ketahui punya banyak pemain baru musim ini kan teman-teman. Salah satunya adalah Mendy, penjaga gawang baru mereka yang menggantikan Kepa. Kenapa Mendy begitu banyak mencatat clean sheet? Contoh di Champions League saja, selama 12 pertandingan dia membela Chelsea, dia bisa mencatat 9 clean sheet. Luar biasa banyak clean sheet yang dicatat oleh Mendy karena memang dia juga didukung oleh lini pertahanan yang solid. Bisa dilihat di pertandingan final ini juga, para pemain Chelsea yang berada di lini pertahanan terus-menerus melakukan blocking, bisa melakukan intercept, bisa melakukan tackling, bisa melakukan halauan. Itu juga yang membantu Mendy agar tidak banyak mendapatkan percobaan dari para pemain tim lawan. Jadi memang beberapa pemain baru yang dibeli oleh Chelsea semuanya contribute di pertandingan final ini. Dan memang kita tahu bahwa pertandingan final adalah momen bagi para pemain untuk memberikan kontribusinya. Itu sangat penting dan mereka akan terus diingat teman-teman. Ini adalah momen yang terbaik bagi Pep untuk balas dendam. Tapi ternyata gagal lagi teman-teman. Ya, saya juga tidak bisa mengkritik Pep Guardiola dengan seleksi pemainnya. Karena tentu itu hanya Pep yang tahu mengapa dia tidak memainkan seorang defensive midfielder. Hanya Pep yang tahu. Tapi saya kira tidak ada salahnya juga Pep tidak menaruh defensive midfielder asalkan kedua fullbacknya ini betul-betul bisa fokus untuk menutupi kekosongan yang akan ditinggalkan salah satu center back jika mereka ikut maju membangun serangan. Karena kita tahu City menerapkan high line of defense. Ternyata itu yang tidak dilakukan oleh kedua fullback mereka. Sehingga beberapa kali Chelsea bisa menyerang memanfaatkan sedikit saja ruang terbuka di lini pertahanan dari Manchester City. Sedangkan kita lihat dalam cara menyerang City, ya sudah terbaca karena mereka justru menyerang dari sektor yang merupakan kekuatan dari Chelsea, yaitu dari kedua sektor flank. Apakah itu dari Mahrez, apakah itu dari Raheem Sterling. Ya, padahal dua pemain ini kan ditempatkan di lini depan. Dan memang Pep Guardiola tidak menurunkan striker murni dari awal dan itu juga seharusnya tidak menjadi masalah karena sudah biasa Pep mengandalkan strategi false nine. Tapi yang akan menjadi persoalan jika tidak ada pemain dari lini tengah yang bisa memberikan solusi saat terjadi deadlock bagi City untuk mencetak gol. Seperti yang saya jelaskan, improvisasi dalam permainan, skill individu. Tidak ada pemain dari City yang bisa menunjukkan skill individu mereka, yang bisa mengandalkan skill individu mereka untuk bisa menyulitkan para pemain Chelsea di lini pertahanan. Sebaliknya para pemain Chelsea yang berada di depan bisa mengandalkan skill individu mereka. Havertz, Mount, dan juga Timo Werner. Sesekali juga Kante ikut maju mendukung serangan. Ya, sama juga James dan Chilwell ikut maju mendukung serangan. Jadi, sebelum saya membahas jalannya pertandingan, nah saya ingin juga nih memberikan informasi tentang lineup dari kedua tim ya teman-teman. Ya, ini sangat penting. Jadi lineup kita lihat dulu dari Manchester City. Ederson, Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias yang dikatakan duet center back terbaik saat ini di Inggris, Zinchenko, kemudian di tengah Silva, Bernardo Silva, Gundogan, Phil Foden, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne sayang tidak bisa bermain hingga akhir, Raheem Sterling, kemudian dari Chelsea Timo Werner, Mason Mount, Havertz, Chilwell, Jorginho, Kante, Reece James, Rudiger, Silva sayang tidak bisa bermain sampai akhir, dia juga cedera, Cesar Azpilicueta. Ya, ini dari lineup nih teman-teman ya. Terlihat City mengandalkan mayoritas pemain dengan naluri menyerang. Betul dong? Bernardo Silva, Phil Foden, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, ya, ditambah Kyle Walker dan juga Zinchenko yang biasa melakukan overlap. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain yang bisa melakukan serangan. Dari Chelsea justru berbeda. Lebih banyak pemain yang punya kemampuan bertahan seperti Chilwell, Jorginho, Kante, Reece James, Rudiger, Thiago Silva, Cesar Azpilicueta dan juga Mason Mount yang rajin untuk turun ke lini pertahanan. Jadi dari Chelsea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pemain yang bisa punya kemampuan bertahan yang baik dan benar. Dan itu menjadi kunci sukses dari Thomas Tuchel sejauh ini selama ini dia menangani Chelsea. They are all working hard untuk mencegah para pemain dari tim lawan mendapatkan peluang yang berbahaya dan itu juga yang terjadi di pertandingan final ini. Banyak yang sering berkomentar bahwa Chelsea itu tidak bermain menyerang, tapi salah, di pertandingan final ini mereka menyerang pada momen yang tepat. Pada saat para pemain City ini keluar dari posisi mereka, Havertz yang pertama coba kan untuk berkreasi. Kemudian Werner, saya kira itu udah gol Werner loh. Betul, pada saat Havertz memberikan bola ternyata miss kick. Kemudian Sterling hampir mencetak gol, tapi lihat Reece James bagaimana dia bisa menjauhkan bola dari Sterling dan Sterling kemudian coba lakukan apa?
back heel, padahal dia sudah dekat posisinya dengan penjaga gawang, dan itu menjadi satu-satunya peluang on target dari City sepanjang 90 menit. Ngeri ya tuh, sepanjang 90 menit hanya satu peluang tersebut. Itu pun dari sudut yang sulit. And kemudian saya juga kira nih Werner, ayo, ini udah saatnya nih dia mencetak gol. Umpannya bagus banget dari Mason Mount, gagal lagi di save Ederson. Dan pada saat saya menyaksikan dua peluang dari Chelsea itu terbuang, ya, atau gagal di-convert oleh Werner, walaupun peluang pertama adalah setengah peluang, half chance, wah ini bisa juga nih nanti City memanfaatkan situasi dan mencetak gol. Biasanya kan seperti itu. Tapi ternyata akhirnya Chelsea bisa mencetak gol. Through pass-nya nih bagus banget dari Mason Mount, dan Havertz bisa masuk dalam ruang yang terbuka tersebut, karena saya tidak melihat ada center back dari City di sana. Jika saya tidak salah tuh Zinchenko di sana yang coba covering, akhirnya Havertz lebih cepat melewati Ederson dan bisa mencetak gol pembuka di pertandingan final ini, teman-teman. Akhirnya ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Pep Guardiola karena ada pemain yang cedera, Kevin De Bruyne, tapi juga ada pemain lain yang dimainkan seperti Fernandinho dan juga Aguero, tapi saya kira sudah terlambat. Chelsea sudah pegang momentum, Chelsea hampir lagi mencetak gol di babak kedua dari Pulisic, sayang sekali tidak on target dan tidak berhasil dia convert menjadi gol. Tapi secara keseluruhan saya melihat bahwa para pemain City dibuat frustrasi oleh tembok pertahanan dari Chelsea, dan juga bagaimana efektifnya lini tengah dari Chelsea untuk memberikan counter pressing saat para pemain City maju untuk melakukan serangan. Jadi memang saya kira bahwa peran beberapa pemain dari kedua klub ini sangat penting. Yang pertama dari City sebetulnya adalah Kevin De Bruyne, tapi dia sama sekali tidak bisa berkreasi atau memberikan kontribusi di game ini karena betul-betul dijaga oleh Kante juga pintar nih ya, dia tidak mau stay di posisinya. Sesekali juga dia ikut menyerang untuk juga membuat Kevin De Bruyne turun juga ke belakang kan. And then from Chelsea, saya melihat peran yang paling vital di game ini justru adalah peran dari Mason Mount, karena pemain ini bergerak terus, pemain ini coba cari ruang yang terbuka, pemain ini juga rajin untuk membantu lini pertahanan. Tetapi overall saya kira pemain yang memang bermain baik bagi Chelsea di pertandingan ini lagi-lagi adalah N'Golo Kante, karena dia bermainnya luar biasa dalam urusan menyerang dan juga bertahan. Dan saya kira wajarlah Chelsea yang menjadi juara dari UCL musim ini, karena Thomas Tuchel menerapkan taktik yang memang membuat para pemainnya memahami apa yang mereka perlu lakukan. Bagi City, saya kira ya mereka juga perlu lebih pintar lagi ya. Kali ini Pep Guardiola perlu lebih pintar lagi bagaimana caranya untuk bisa membongkar tim yang bermain dengan sistem pertahanan yang rapat. Saya tidak mengatakan totally defensive Chelsea, no. Chelsea juga menyerang, tetapi Thomas Tuchel betul-betul memberikan perhatian ekstra ke lini pertahanan agar bisa mencegah para pemain tim lawan mencetak gol. Maka itu, Chelsea tidak banyak mengalami kekalahan sejak ditangani oleh Thomas Tuchel. Timnya akan kalah saat tim lawan bermain defensif atau jika ada pemain yang mendapatkan kartu merah, dan itu yang terjadi. Jadi saya akhiri saja analisa saya dari post-match pertandingan final Champions League musim ini. Selamat lagi-lagi kepada para penggemar Chelsea karena tim kalian menjadi juara UCL musim ini, walaupun masih jauh ya dengan Real Madrid yang masih merupakan Raja Eropa dengan gelar 13 kali. Tapi ya bisa saja nanti ya mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan Chelsea bisa mengejar. Ya paling tidak kan Chelsea sekarang sudah menjadi juara 2 kali di UEFA Champions League. No hate, only football, salam sepak bola.